Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 25 Januari 2022, yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah percayalah pada kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sebagai ciptaan Tuhan, kita punya kelemahan. Namun seringkali kita tidak mau mengakui kelemahan kita, sebab kita beranggapan bahwa kita merupakan makhluk yang sempurna tanpa cacat. Walaupun sebenarnya kita sadar bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, baik secara fisik, emosi, intelektual, dan rohani. Seringkali kita hanya menonjolkan dan memamerkan kelebihan kita, dan selalu berusaha untuk menutupi kelemahan kita pada orang lain. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4, Paulus berkata, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh." Ungkapan ini memberikan kesan kepada kita agar jangan selalu berkata muluk-muluk untuk meyakinkan orang lain. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan apa adanya diri kita melalui kekuatan roh Tuhan, sehingga kita mampu mengutarakan kelemahan kita. Bagi Paulus, hikmat manusia mengacu pada kepiawaian orang-orang atau para intelek Korintus dalam menggunakan kata-kata yang indah dalam pidato atau khotbah mereka. Pada waktu itu, banyak orang Korintus, termasuk orang-orang Kristen, terpesona dengan kata-kata yang indah yang mereka dengar, padahal berasal dari hikmat duniawi. Paulus menyadari hal itu, sehingga ia memberi penekanan pada kedatangannya ke Korintus untuk memberitakan Injil, tidak menggunakan kata-kata yang indah dan hikmat manusia atau hikmat duniawi, tetapi datang dengan hikmat yang dari Allah. Paulus sendiri menyadari keterbatasannya memahami keadaan orang-orang Korintus, dan dia hanya berfokus pada berita tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Paulus tidak ingin membuat mereka terkesan akan betapa pandainya ia berbicara. Dia malah mengakui adanya kelemahan, ketakutan, dan kegentaran di dalam dirinya ketika datang ke Korintus untuk memberitakan Injil. Ia selalu berpegang pada inti Injil dengan hikmat Tuhan dan membuat inti Injil menjadi sederhana dan jelas. Namun kekuatan Allah di dalam Roh Kudus telah memampukan dia untuk pekerjaan dan pelayanan tersebut. Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan kita semua agar hikmat dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hendaknya janganlah kita pergunakan untuk merendahkan Tuhan dengan apa yang dapat dilihat oleh manusia. Allah dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah dapat melihat ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Hikmat manusia berasal dari dunia, tidak dapat menjangkau pikiran dan kuasa Tuhan. Namun bila hikmat kita berasal dari kekuatan roh, hikmat itu akan berdasar pada kekuatan Tuhan yang melampaui akal budi manusia.
Inilah firman kehidupan yang mengingatkan kita pagi ini, agar jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Percayalah pada kekuatan Allah. Jangan bergantung pada hikmat manusia. Hikmat manusia memiliki keterbatasan, namun kekuatan Allah melampaui keterbatasan manusia. Kemampuan berpikir dan kekuatan kita terbatas, namun kekuatan Allah tidak dapat dibatasi oleh kemampuan berpikir manusia yang terbatas. Kekuatan Allah melebihi hikmat manusia. Tunduklah di bawah bimbingan Roh Kudus dalam seluruh gerak hidupmu. Jalanilah kehidupan apa adanya. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu dengan sepenuh hati. Dan biarlah Roh Kudus yang memerintah atau mengarahkan kita menurut kehendaknya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap andalkan kuasa dan kekuatan Allah dalam melakukan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kemampuan bagi kami untuk dapat memahami betapa Engkau lebih kuat dari hikmat yang kami miliki. Beri kami pengertian untuk tetap memahami betapa Engkau mengasihi kami. Kami memohon, berilah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami satu hari ini. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dan bergantung pada kekuatan Allah. Di dalam Kristus Yesus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.